Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan channel Rohani Renungan Inspiratif. Judul renungan kita saat ini adalah Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pembacaan Alkitab saya ambil dalam Maleakhi 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, zaman dulu atau perjanjian lama yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah binatang. Dan binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan haruslah binatang yang tidak ada cacat celanya. Tapi di zaman sekarang atau perjanjian baru, yang dipersembahkan tidak lagi binatang. Semua itu adalah kiasan, tapi yang sebenarnya adalah persembahan yang kita bawa kepada Tuhan adalah seluruh kehidupan kita. Timbul pertanyaan kepada kita, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Ini adalah suatu pertanyaan yang seharusnya selalu ada dalam pikiran kita setiap saat. Mengapa demikian? Supaya benar-benar kita dapat mampu untuk melakukan semua kehendak Tuhan dalam langkah kehidupan kita yang berkaitan dengan pemberian kita kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan adalah suatu tanggung jawab atau kewajiban kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan. Sebab melalui Yesus Kristus Tuhan, kita telah diselamatkan, bahkan dibebaskan dari kuasa dosa atau pelanggaran kepada Allah. Banyak orang selalu menuntut berkat yang terbaik dari Tuhan, tetapi setelah diberkati, mereka hanya memberi sisa-sisa saja kepada Tuhan. Kita menuntut segala sesuatu yang paling besar, namun memberi sekecil mungkin. Itu pun sering tidak disertai dengan rasa hormat. Ada banyak orang mengeluh ketika memberi persembahan kepada Tuhan. Salah satu contoh, memberikan persembahan persepuluhan. Karena merasa bahwa mereka masih membutuhkan uang itu. Selalu merasa belum cukup dan merasa perlu untuk terus menimbun uang sebanyak-banyaknya. Mereka lupa bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, termasuk rezeki atau berkat yang kita terima setiap harinya. Tuhan selalu lebih dari sanggup mencukupkan, bahkan memberi dengan berkelimpahan kepada kita. Tapi siapkah kita memberi yang terbaik pula kepadanya? Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Ayat 9 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Sudah sepantasnya kita memberi yang terbaik dengan penuh rasa syukur dan sukacita, bukan terpaksa dan berat hati. Tuhan sanggup memberi lebih lagi sampai melimpah-limpah kepada kita. Dia lebih dari sanggup untuk itu. Saudaraku, sekali lagi, bukan soal nominal, bukan soal jumlah besar atau banyaknya pemberian kita kepada Tuhan, tapi soal apakah yang kita berikan itu yang terbaik atau tidak. Hari ini mari kita renungkan, apakah kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan? Ataukah kita masih berhitung untung rugi pemberian kita kepada Tuhan? Mementingkan diri kita sendiri secara berlebihan dan tanpa rasa bersalah mengemplang apa yang menjadi hak Tuhan. Tuhan telah begitu luar biasa mengasihi kita. Dia selalu memberi yang terbaik kepada kita. Rancangan yang Dia sediakan adalah yang terbaik untuk menatap hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itulah kita seharusnya menyadari posisi kita dan memuliakannya dengan segala yang terbaik yang ada pada diri kita. Bukan hanya persembahan dalam bentuk uang, dalam bentuk harta, tetapi justru yang terpenting adalah diri kita sendiri. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Memberikan yang terbaik itu memberikan dengan tulus, penuh syukur dan sukacita, tanpa terpaksa dan berat hati. Sekali lagi, bukan tentang berapa banyak jumlah yang diberikan, tapi tentang ketulusan saat memberi. Saudaraku yang kekasih, di dalam Markus 14 ayat 1 sampai 9 menceritakan tentang seorang perempuan yang datang menghampiri Yesus dengan membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu, dan pada zaman itu menuangkan beberapa tetes minyak wangi kepada tamu itu jadi hal yang lumrah atau biasa saja. Tapi yang menjadikan peristiwa ini istimewa adalah perempuan itu menggunakan minyak narwastu untuk mengurapi Tuhan Yesus. Padahal minyak narwastu itu harganya sangat mahal. Pada zaman itu harga minyak narwastu sebesar 300 dinar bahkan lebih. Jadi saudaraku, dibutuhkan gaji kerja selama 1 tahun baru bisa membeli minyak narwastu. Bukan hanya itu saja, perempuan itu mendapatkan kritikan dari orang-orang yang ada di sekitarnya.
Ada yang berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu? Kalau dijual bisa mendapatkan uang 300 dinar dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Dan masih banyak lagi orang yang ada di situ yang memarahi dia. Tapi Yesus menjawab kepada mereka dengan berkata, ia telah melakukan sesuatu perbuatan baik. Sebab orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Inilah gambaran dari persembahan yang terbaik. Bukan soal minyak narwastunya, tapi soal penyesalan dan pertobatan di dalam diri perempuan itu dan tindakannya untuk mencari Yesus sangat luar biasa. Sikap yang luar biasa dari perempuan berdosa itu adalah memberikan sesuatu yang berharga kepada Tuhan Yesus, bukan dengan perasaan bangga, tetapi dengan perasaan yang tidak layak, sehingga ia mencurahkannya di kaki Tuhan Yesus. Ini adalah sikap yang indah yang patut kita teladani dan lakukan. Ada kalanya kita terkadang merasa sombong dan bangga dengan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Jika hal ini kita perbuat, maka kita perlu segera memperbaharui sikap kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri akan menilai setiap pemberian kita, bukan diri kita sendiri yang menilainya. Perempuan berdosa tersebut sangat mengasihi Tuhan dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ia menganggap dirinya tidak layak datang kepada Yesus. Kita mungkin tidak membunuh, kita mungkin tidak mencuri, kita mungkin tidak berzinah, tetapi kalau kita memiliki sikap yang sombong, maka semua hal yang baik akan hilang dari hidup kita. Demikian renungan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman Allah lewat renungan di saat ini, kembali mengingatkan kami untuk kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kami berikan kepada Tuhan bukan hanya sekedar harta, tetapi seluruh kehidupan kami. Tidak ada lagi yang tersisa, hanya untuk Tuhan saja. Dan itulah persembahan yang terbaik yang kami miliki, yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.